فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin berhubungan dengan salat jamak. Salat apa saja yang diperbolehkan untuk dijamak? Indak ya Siddiq. Aina Siddiqun. Salat apa saja yang dibolehkan untuk dijamak? Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Baik. Ada berapa jenis jamak? Indak ya Tayyib. Dua, yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Baik. Bagaimana yang sunnah dalam pelaksanaan jamak taqdim dan takhir ini? Indak ya Abu Abdul Bar. Sebelum masuk waktu zuhur, maka dia menjamak takhir. Ketika seorang berangkat safar sebelum masuk waktu, misalnya sebelum masuk waktu zuhur, maka dia menjamak takhir. Nah, kemudian Ketika sudah masuk waktu zuhur, maka dia menjamak takhir. nah, ketika dia berangkat safar setelah masuk waktu zuhur, maka dia jamak taqdim. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Baik. Bagi seorang musafir yang turun di suatu tempat, bolehkah dia menjamak? Indak ya Umar. Menjamak? Seorang musafir yang turun di suatu tempat, bolehkah dia menjamak? Boleh secara mutlak atau ada perincian? Baik. Kalau niat musafir, seorang musafir niat mukim di tempat tujuan secara mutlak, maka tidak boleh menjamak. Atau meniatkan tinggal lebih dari 4 hari, juga tidak boleh menjamak. Kalau 4 hari atau kurang, nah maka boleh menjamak. Sebagaimana perincian dalam masalah qasar. Baik, kita lanjutkan. Berhubungan dengan masalah jamak ini, alhamdulillah, kita telah mengambil satu sebab, yaitu yubahu bis safar. Diperbolehkan dengan sebab safar. Sebab berikut yang disebutkan di sini, wa yubahul jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bi tarkihi masyaqqah. Diperbolehkan untuk menjamak bagi seorang yang mukim yang sakit. Nah, muqimin marid, yang sakitnya ini juga ikhwani fillah yalhaquhu bi tarkihi masyaqqah. Nah, yang dia akan terkena masyaqqah apabila meninggalkan jamak. Atau dengan kata lain, nah, salat jamak ini diperbolehkan bagi seorang yang mukim tapi sakit, yang akan berat baginya kalau tidak melakukan jamak. Misalnya ikhwanifillah, seorang yang sakit dan kesulitan dalam masalah wudu, sehingga kalau harus menunggu waktu berikutnya berat.
Atau misalnya seorang sakit yang harus banyak tidur, sehingga tidurnya bisa melampaui sholat berikutnya. Dan kalau harus dibangunkan demi sholat ini berat. Baik. Kalau terkena atau kalau tidak menjamak, masyaqqah. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah, berarti di tempat mukim beliau, min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada khauf, tanpa pula matar. Nah, jadi tanpa sebab suatu ketakutan, kekhawatiran, juga tanpa sebab hujan. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat dalam Sahih Muslim, kedua-duanya ini, min ghairi khaufin wala safar. Nah, tanpa ada rasa khauf, ya, juga tanpa ada safar. Berarti apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak di Madinah tanpa ada khauf, tanpa ada safar, tanpa pula ada hujan. Falam yabqa ila udhrul marad. Maka tidaklah tersisa kecuali udzur sakit. Nah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjamak di Madinah dikarenakan sakit. Baik. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama al-Hanifiyah, di mana mereka mendudukkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada kondisi sakit. Tatkala Rasulullah menjamak di Madinah tanpa ada khauf, tanpa pula ada hujan, dan tidak ada safar. Berarti tinggal tersisa satu udzur, yaitu bahwasanya Rasulullah menjamak dikarenakan sakit. Dan ini muhtamal. Nah, ini muhtamal, yaitu sesuatu yang mungkin saja. Terlebih lagi berdasarkan kaidah umum dalam syariat kita, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kalau safar saja, Hanifiyah diperbolehkan dalam kondisi terkadang dia ringan untuk melakukan salat pada waktunya masing-masing. Nah, apalagi kondisi sakit yang dia berat untuk melakukan salat pada waktunya. Dalil yang lain, wali annahu sallallahu alaihi wasallam amara al-mustahadhah bil jam'i baina salatain. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita yang mengalami istihadhah untuk menjamak antara dua salat. Adapun mengenai hadis ini, Khalifillah, insyaallah dicek kembali. Kenapa? Karena hadis yang masyhur tentang wanita yang terkena istihadhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bil wudu li kulli shalah, untuk wudu pada setiap salat. Adapun tentang masalah jamak bagi wanita yang istihadhah, insyaallah dirujuk kembali. Namun sisi pendalilan dari hadis ini, wal istihadhah nau'un minal marad. Dan istihadhah itu salah satu jenis dari jenis-jenis sakit. Nah, sehingga ini merupakan dalil tentang bolehnya orang yang sakit menjamak. Cuman sekali lagi tentang hadis istihadhah ini, insyaallah menyusul penjelasannya. Wa qad qila li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil hadits al-madhi,
lima fa'ala dzalik? Qala kay la yuhrija ummatah. Dan Nabi Ibnu Abbas tatkala dikatakan kepada beliau pada hadis yang telah lewat, nah, bahwasanya Nabi SAW menjamak, dikatakan lima fa'ala dzalik. Kenapa beliau melakukan yang demikian itu? Nah, kay la yuhrija ummatah, agar tidak membuat berat umatnya. Dan ini tujuan syariat, yaitu menghilangkan masyaqqah. Kapan saja suatu perkara terjadi masyaqqah, maka di sana ada kemudahan. Sehingga ini termasuk kaidah kubra dalam syariat kita, al-masyaqqah tajlibut taysir. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian di dalam agama ini kesulitan. Famata lahiqal insanu masyaqqatan wa haraja bi tarkil jam'i jazalahul jam'u. Dan dia kesulitan dengan sebab meninggalkan jamak dalam sholat, maka boleh baginya untuk menjamak. Maridan kana aw ma'dzuran bi ghairil marad, baik dia itu sakit atau udzur selain sakit. Muqiman kana aw musafiran, baik dia dalam kondisi mukim atau musafir. Dan kita ambil dulu tentang permasalahan udzur sakit, alhamdulillah. Nah, apa yang disebutkan dalam kitab ini, pendapat yang rajih, bolehnya. Boleh menjamak tatkala seseorang mengalami sakit yang berat baginya kalau tidak menjamak salat. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah. Dengan dalil yang disebutkan di depan, juga dengan qiyas aulawi. Dikarenakan udzur sakit itu lebih parah daripada udzur musafir. Baik. Demikian pula ya Alhamdulillah dalam penerapannya, seperti seseorang yang akan mengalami operasi. Baik, seorang yang akan mengalami operasi apabila sudah masuk waktu, misalnya mengalami operasi di waktu zuhur, maka dia sekalian sholat jamak zuhur dan asar, karena itu yang mampu dia lakukan. Adapun seandainya ternyata operasi berlangsung lama sehingga tidak siuman kecuali sampai waktu subuh besoknya, berarti dia ketinggalan sholat maghrib dan isya. Maka kapan saja dia siuman, maka dia segera melakukan sholat-sholat yang terluputkan tadi. Karena dia dihukumi seperti naim saat itu. Dan kembali kepada hadis, man nama an sholatin aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Baik. Ini apabila zamannya atau waktu dia terkena bius tadi atau pingsan tadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau sudah berlalu berhari-hari maka ini diikutkan ke hukum majnun. Jadi untuk seorang yang pingsan ini para ulama melihat diikutkan ke hukum apa? Diikutkan ke hukum apa? Maka bisa diikutkan ke hukum naim, bisa diikutkan ke hukum majnun. Batasannya apa alhamdulillah? Kalau naim ya, secara normal kan nggak sampai sehari semalam. Baik. Kalau masih dalam tempo yang tidak terlalu lama, maka dia dihukumi seperti naim, seperti orang yang tidur. Maka kapan saja dia
siuman dari pingsannya, maka dia segera melakukan salat yang ketinggalan. Tapi kalau berhari-hari, maka hukumnya seperti majnun, yaitu terangkat darinya kewajiban. Jadi tidak dituntut untuk melakukan perkara-perkara yang dia tinggalkan di saat pingsannya yang lama tersebut. Nah, ini berhubungan dengan masalah sakit. Kemudian perkara berikutnya tentang udzur-udzur selain sakit. Qala fa minal a'dzari allati tubihul jam'a aidan, di antara udzur-udzur yang membolehkan untuk menjamak juga. Ghairi safari wal marad, selain safar dan sakit. Adapun safar dan sakit jelas dalilnya. Naam. Faminal a'dadi allati tubihul jam'a aidan ghaira safari wal marad, selain safar dan sakit. Al-awwal al-matarul katsirul ghazir alladhi yabullu thiyab, yaitu hujan yang banyak, yang deras, yang membasahi pakaian. Wa yalhaqul mukallaf bisababihi masyaqqah, dan seorang mukallaf terkena dengan sebab hujan tersebut masyaqqah, kesulitan. Seperti misalnya orang-orang yang ada di pegunungan, ketika mau berangkat ke masjid harus melewati tebing-tebing atau melewati jalan yang terjal dan seterusnya. Ini jelas ditambah dengan adanya hujan yang deras, berat. Tayyib. Dan mengenai perkara menjamak di saat hujan turun, ini khilaf di kalangan para ulama. Tentang boleh atau tidaknya. Dalam masalah ini, selain hadis Ibnu Abbas yang disebutkan di depan, disebutkan di depan, yaitu apa? Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Disebutkannya matar, disebutkannya hujan. Alhamdulillah menunjukkan bahwasanya hujan juga merupakan salah satu udzur dan diperbolehkannya jamak. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasul menjamak tanpa khauf, tanpa matar. Nah, inilah istidlal para ulama yang menyatakan bolehnya menjamak di waktu hujan. Baik. Cuma di sana juga ada dalil yang lain. Di mana terjadi hujan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sabtan, yaitu satu pekan penuh. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahihain, ketika ada seorang yang datang di saat Rasulullah berkhutbah, minta Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Maka Rasulullah berdoa, kemudian datang awan dan langsung turun hujan. Dan hujannya tidak cuma sebentar, tapi satu pekan. Baik, dalam kondisi hujan satu pekan tersebut, alhamdulillah tidak dinukilkan sama sekali kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW menjamak salat dikarenakan hujan tersebut. Ini dua hadis alhamdulillah yang butuh kita sinkronkan, Dan bentuk pensinkronan dua hadis ini, yaitu mempertemukan dua hadis yang seakan-akan bertentangan, bahwasanya dari sisi bolehnya boleh alhamdulillah, tapi yang sesuai dengan sunnah adalah tidak melakukan jamak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak memberikan contoh. Tidak memberikan contoh menjamak di saat hujan.
Walaupun dari sisi masyru'iyahnya, dari sisi diperbolehkannya boleh. Terlebih lagi ketika seseorang mendapati masyaqqah, mendapati kesulitan. Dan perlu diketahui, pembahasan tentang jamak di saat hujan afanifillah, yaitu bagi mereka yang ada di masjid. Yang ada di masjid. Adapun yang di rumah, tidak ada syariat menjamak di saat hujan. Kenapa? Karena kalau yang di masjid kemudian turun hujan afanifillah. Hujan turun, sudah misalnya maghrib. Turun hujan, kemudian deras sekali, mereka menjamak. Kemudian pada pulang. Kan berat bagi mereka untuk balik lagi. Di waktu isya. Harus basah-basahan lagi. Baik. Ini pada kondisi demikian. Dan Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala dalam fatwa-fatwa beliau yang terakhir condong bahwasanya penunaian jamak di waktu hujan ini khilaful aula. Karena yang utama tidak menjamak. Yang utama tidak menjamak karena Rasulullah SAW tidak menjamak. Baik. Padahal telah terjadi hujan selama 1 pekan. Oleh karena itulah kita tidak mengatakan bahwasanya yang sunnah adalah menjamak di saat hujan. Cuma afanifillah kita katakan boleh dikarenakan keumuman dalil tadi. Dikatakan oleh Ibnu Abbas min ghairi khaufin wala matar. Dan juga manusia dalam masalah ini jangan sampai bermudah-mudahan. Jangan sampai bermudah-mudahan. Apalagi kalau pada sholat zuhur, karena antara zuhur dan asar waktunya lama. Mereka menjamak, selesai jamak ternyata sudah reda hujannya. Ini keliru. Dalam artian bermudah-mudahan dalam masalah jamak ketika hujan. Sebagiannya senang karena sudah nanti bisa bebas merdeka, waktu asar tidak perlu sholat lagi. Ini muncul dari rasa malas. Muncul dari rasa malas biasanya. Dan bermudah-mudahan dalam permasalahan rukhsah. Jadi kesimpulannya berhubungan dengan masalah hujan, yang lebih utama tidak menjamak. Kalau memang hujan alhamdulillah, kemudian seseorang ingin pulang saat itu sebelum masuk waktu berikutnya, tinggal dia mengambil rukhsah yang dikatakan oleh muadzin, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Yang di rumah tinggal, tadi sudah berat aku untuk berangkat ke masjid lagi karena hujan. Tinggal dia sholat di rumah. Ini malah yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah, yaitu tidak perlu menjamak di saat hujan. Kemudian nanti kalau dia sudah pulang dan hujan masih ada atau jalannya becek sehingga sulit dan berat untuk dia berangkat, licin dan seterusnya, dia mendapatkan uzur untuk sholat di rumah. Baik. Perkara yang kedua, al-wahlu wat-tin. Lumpur dan tanah becek. Karena habis hujan misalnya, sehingga tanah berlumpur, licin. Ini biasanya di daerah pegunungan, daerah pegunungan atau daerah perkebunan. Kalau habis hujan, banyak lumpur, banyak tanah becek sehingga seorang berat untuk kembali berjalan menuju ke masjid. Wadzalika idza kana yashukku 'alan nasi bisababihi al-mash. Apabila berat bagi manusia dengan sebab itu untuk apa? Untuk berjalan. Yashukku al-mashyu 'alan nasi bisababihi. Permasalahannya kembali ke masyaqqah. Ar-riyahu syadidah al-baridah
angin yang keras dan dingin. Allati takhruju 'anil 'adah, yang keluar dari kebiasaan. Wa ghairu dzalika minal a'dzar allati yalhaqu bil mukallafi masyaqqatan idza taraka al jam'a ma'aha. Dan ya perkara-perkara yang lain dari udzur-udzur yang akan menimpa seorang mukallaf suatu kesusahan apabila dia tidak menjamak salat. Baik. Jadi ini semua kembali kepada udzur masyaqqah tajlibut taysir. Kembali kepada masyaqqah. Nah, dan pada semua kondisi ini alhamdulillah, untuk hujan, kemudian tanah becek atau angin yang keras, maka yang sesuai dengan sunnah adalah tidak menjamak. Walaupun seandainya memang ada masyaqqah padanya, baik, tidak mengapa seseorang untuk menjamak, tapi khilaful aula, dia menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Sesuatu yang lebih utama. Dan yang afdal yaitu tidak menjamak. Kenapa kita katakan boleh walaupun itu menyelisihi yang utama? Dikarenakan masuk dalam keumuman adillah tentang tentang keringanan dan kemudahan dalam syariat kita. Dikarenakan adanya masyaqqah. Juga berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, mungkin itu dulu.